Shalom jemaat dan saudara-saudara kami yang terkasih GBI Sigma. Kembali lagi ke dalam acara talk show kita kali ini. Anda bertanya, Alkitab menjawab, yang akan dijawab pertanyaan-pertanyaan Anda oleh gembala sidang kita. Sudah ada bersama dengan kita Pak Pendeta Nathan Wahyudianto. Shalom Om. Shalom. Sehat-sehat Om. Puji Tuhan. Kabar baik Om. Sehat, ya. Amin. Di talk show kita yang kali ini kita mau bahas tema emosi Om. Baik. Mungkin kedengarannya kayak ke psikologi ya Om ya. Iya. Tapi kita bukan mau membahas dari sisi psikologi, kita mau membahas emosi dari sisi Alkitab dan dari sisi teologi ya Om ya. Dan yang perlu jemaat ketahui, yang kita bahas emosi bukan hanya dalam emosi marah-marah aja. Emosi itu bentuknya banyak, baik itu kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, itu semua adalah bentuk-bentuk emosi. Dan Alkitab mencantumkan beberapa cerita, bahkan beberapa pesan mengenai emosi. Dan ada juga jemaat-jemaat yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ke kita nih Om. Cukup banyak pertanyaan-pertanyaan dari jemaat mengenai emosi. Dan sebelum kita mulai ke talk show kita kali ini yang bertema emosi, mungkin sebagai pendahuluan kita sama-sama berdoa sebelum talk show ini dimulai. Dan saya minta dengan hormat Pak Gembala untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam talk show dengan tema emosi kali ini. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan sebentar kita akan jawab. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita minta pimpinan Tuhan dalam doa supaya talk show dan diskusi kita hari ini diberkati oleh Tuhan dan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kasih karunia pada kesempatan yang baik ini. Kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada karena berkat-Mu yang menyertai dan memimpin, melindungi kami untuk melakukan kembali acara Anda bertanya Alkitab menjawab, atau jemaat bertanya Alkitab menjawab. Supaya Kau berkati kami berdua dalam menyampaikan apa yang dirindukan oleh jemaat melalui Alkitab yang menjawab, supaya selama ini yang mengganjal dari apa yang kami ingin tahu tak terjawab pada kali kesempatan yang baik ini melalui Alkitab. Tuhan berkati kami dan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap Tuhan, hanya Engkau saja yang akan mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Tema emosi kali ini, emosi menyangkut kehidupan manusia ya Om ya. Sehari-hari kita terlibat dalam emosi, dan sudah pasti Tuhan memberikan kita emosi sebagai anugerah ya Om ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab talk show kita kali ini, saya minta Pak Gembala mungkin untuk memberikan sedikit awalan apa yang Alkitab katakan tentang emosi sebagai pendahuluan. Silakan Om. Baik, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, para pemirsa yang dikasih Tuhan, kali ini kita akan berbicara sedikit tentang emosi. Dan saya percaya melalui emosi ini tentang salah satu tema yang ada di dalam Alkitab juga, yang perlu kita ketahui akan menjadi berkat buat kita sekalian melalui pertanyaan dan jawaban yang disediakan oleh Alkitab. Bapak Ibu Saudara, manusia ketika diciptakan oleh Allah itu adalah merupakan makhluk yang hidup, atau di dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah living soul. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, dan ketika Allah menghembuskan nafasnya melalui lubang hidung manusia pertama Adam, maka kemudian manusia itu menjadi living soul, yaitu makhluk yang hidup. Artinya adanya roh yang dari Tuhan masuk ke dalam tubuh manusia yang berasal dari tanah. Manusia mempunyai jiwa, itulah yang disebut soul. Dan dengan demikian kalau kita berbicara tentang jiwa, maka manusia itu punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Di manakah emosi itu? Tentu lebih banyak berkaitan dengan perasaan yang ada dalam diri manusia. Nah, apa kata Alkitab tentang emosi? Bapak Ibu Saudara, tentu manusia bisa berbahagia melalui emosinya. Dia bersuka cita, bisa merasa senang, dan merasa diberkati menggunakan emosinya. Tetapi jangan lupa bahwa manusia tidak hanya terdiri dari emosi.
tetapi juga dari pikiran dan juga keinginan. Itulah sebabnya manusia itu disebut pribadi. Dan pribadi itu juga terdiri dari 3 komponen yang nyata, bahwa emosi punya peran penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu saya akan ambil satu ayat yang menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk hidup yang merupakan pribadi dari satu ayat yang terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, baik laki-laki maupun perempuan, kedua-duanya mempunyai emosi atau perasaan yang dijadikan sarana juga untuk kehidupan manusia, baik untuk menyikapi Tuhan maupun menyikapi sesama maupun menyikapi keadaan. Itulah keberadaan manusia yang sesungguhnya. Emosi mempunyai peran penting dalam kehidupan seorang yang percaya, yang notabene adalah yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar Allah. Itu pendahuluan pengertian emosi yang Allah singkapkan melalui introduksi dalam tema emosi kali ini. Berikut tadi penjelasan atau pendahuluan mengenai emosi sedikit dari Pak Gembala, tapi kita juga mau masuk ke pertanyaan nih Om, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh jemaat dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan mengenai tema emosi kita kali ini. Pertanyaan yang pertama adalah kemarahan Om, karena kemarahan adalah bagian dari emosi juga ya Om ya. Betul. Dan seringkali emosi itu lebih sering kata emosi itu sering diasosiasikan dengan marah ya Om ya, kata emosi itu. Dan makanya ini jadi pertanyaan paling atas nih Om, top questionnya nih Om. Kemarahan menurut Alkitab seperti apa Om? Silakan Om. Baik ya. Jadi sebelum menjawab tentang kemarahan menurut Alkitab, tadi perlu diluruskan bahwa emosi itu tidak hanya berkaitan dengan marah. Ya. Karena emosi itu adalah perasaan seseorang yang diciptakan oleh Allah, di mana pikiran, perasaan dan keinginan itu menjadi unsur yang membentuk pribadi. Ya. Nah, emosi ini bisa marah, bisa tenang, dan bisa perasaan yang lain. Namun demikian, kalau berbicara tentang marah, apa kata Alkitab sesungguhnya? Karena marah itu adalah juga dicatat dalam Alkitab, dan juga banyak atau beberapa hamba Tuhan, tokoh Alkitab yang ada mengalami kemarahan. Oleh karena itu, apa kata Alkitab tentang marah? Yang pertama, bahwa Tuhan memberikan emosi di dalam diri seseorang itu bukan untuk menjadi pemarah. Yang jadi persoalan adalah ketika orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang sudah hidup menjadi orang Kristen, dia adalah menjadi pemarah. Artinya dia tidak bisa mengendalikan marahnya karena emosinya meluap-luap dan tidak bisa menyesuaikan dengan pikirannya. Nah, itu yang pertama. Saya akan bacakan di dalam Amsal 29 ayat 22 yang berbunyi demikian. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jadi sesungguhnya pemarah itu orang yang kerjaannya marah. Saya harap kita semua sebagai orang percaya, kita diciptakan Tuhan untuk tidak menjadi pemarah. Tetapi dalam kasus tertentu, marah itu dibolehkan dalam keadaan darurat dengan tujuan adalah untuk memperbaiki orang yang dimarahi. Perbaiki dalam apa? Dalam kelakuannya, tetapi dengan koridor bahwa mereka yang marah itu tetap dalam keadaan sopan walaupun dengan nada yang tinggi. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasal 4 ayat 6 ayat 26 ayat dan 27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi boleh sebetulnya marah ini, tetapi dengan syarat yang sangat berat, yaitu jangan berbuat dosa. Jadi dengan demikian, kalau dengan kata lain, bahwa marah itu bukan jalan yang ideal untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain maupun diri sendiri. Ya, janganlah matahari terbenam, artinya jangan sampai tersimpan dendam benci melalui apa yang kita marahkan. Sebab kadang-kadang marah itu memang merupakan gejolak emosi yang agak ekstrim, sehingga menimbulkan kebencian dalam diri orang yang marah. Itu yang harus dicegah. Karena
Di sana janganlah matahari terbenam, artinya lewat waktu yang sesungguhnya hanya bersifat sementara atau accidental sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Makanya yang paling bahaya adalah kalau orang itu marah, itu langsung iblis masuk, mengambil celah dalam emosi kita, sehingga bukan menyelesaikan masalah, bukan marah yang mendidik, tetapi justru malah yang merusak. Dan itulah sebabnya maka jangan sampai kita marah. Yang menjadi cara kita memberkati orang atau mendidik orang, tapi biarlah usahakan kita tetap menjadi orang yang peramah, bukan pemarah. Mungkin itu kaitannya dengan marah menurut Alkitab yang saya sampaikan hari ini. Baik, terima kasih Om. Jadi marah itu boleh dan ada di Alkitab ya Om, tapi seperti yang dijelaskan tadi, bukan untuk yang negatif, tapi untuk merubah. Amin. Amin. Menjadi lebih baik gitu ya Om ya. Pertanyaan yang kedua Om, kesedihan menurut Alkitab. Ya kita tahu ada tipe-tipe orang yang memang gampang bersedih atau apa. Kalau dalam istilahnya ada yang temperamen, sanguin, melankolik gitu ya Om ya. Mungkin jadi ada yang bertanya, kesedihan menurut Alkitab itu seperti apa sih Om? Ya, baik. Alkitab juga berbicara salah satu unsur dalam emosi yang disebut sedih ya. Artinya apa, dengan kata lain bisa dikatakan berduka cita karena sesuatu yang hilang ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, ya kan? Berkabung ya, karena ia akan dihibur. Tetapi tentu di dalam Matius pasal 5 ayat 4 ini berkaitan dengan duka cita yang menghasilkan pertobatan. Ya. Kalau kita berduka cita, bersedih karena kita merasa bersalah dan merasa menyesal dan kita mau berubah untuk baik, itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi kalau kita malah berduka cita hanya karena kehilangan sesuatu yang tidak penting, padahal itu merupakan ujian iman. Misalnya kita kehilangan uang yang sebetulnya ya tidak terlalu penting, kita tidak terlalu pikirkan, bisa kita cari lagi, dan kita sampai menjadi orang yang apatis, orang yang kecewa, orang patah semangat. Nah itu yang membahayakan, karena duka cita seperti ini adalah duka cita yang tidak rohani, duka cita yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia. Yang tentu secara psikologis memang bisa kita terima hal seperti itu. Siapa sih nggak kecewa kalau orang kehilangan sesuatu? Tetapi ini juga tidak akan membawa kebaikan kalau sifatnya permanen dan terus-menerus kita lakukan. Karena harapan kita bukan di dunia ini, tapi tentang apa yang akan kita peroleh dari Tuhan di masa kekekalan. Nah, oleh karena itu duka cita ataupun kesedihan itu harus menurut kehendak Allah, yaitu duka cita karena sedih akan dosa, menyesal sehingga bertobat. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 di sana dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi kita juga harus menggunakan emosi kita sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Jadi sesungguhnya apa yang dialami dan dirasakan di dalam diri manusia itu hanya yang berbeda adalah diarahkan kemana, dengan tujuan apa. Kalau duka cita orang dunia mungkin berkaitan dengan masalah-masalah yang sementara, yang duniawi, sehingga seolah-olah dunia ini menjadi tempat berlabuhnya hati dan segala keinginannya, hasratnya. Tetapi kalau duka cita kita, orang yang bersedih karena Tuhan, itu justru duka cita karena menghasilkan pertobatan dan pembaharuan pikiran, serta kita malah justru semakin setia kepada Tuhan. Mungkin itu kaitannya dengan duka cita menurut Alkitab yang dapat saya sampaikan. Berarti bersedih itu boleh, bahkan ada di Alkitab, tapi bukan untuk hal-hal yang bersifat duniawi dan materi, begitu ya Om ya? Betul, ya. Tapi membawa kita kepada pertobatan gitu ya Om ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Om ya? Baik. Pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan dari Ibu Windy Pak Agus. Pertanyaannya adalah, mengapa kita seringkali tidak bisa menguasai diri, dalam kurung sering emosional dalam keadaan yang sulit? Mungkin maksudnya dalam keadaan yang sulit emosinya sering terlalu ekspresif gitu ya Om ya. Mungkin kalau sedih bisa sampai nangis guling-guling gitu ya Om ya. Atau kalau marah bisa sampai banting-banting piring begitu ya Om. Mungkin seperti itu yang dimaksud.
Jadi ketika sedang dalam keadaan emosi tidak menguasai diri. Kalau nangis-nangis berlebihan, marah-marah berlebihan. Jadi kenapa sih kita sering tidak bisa menguasai diri? Sebenarnya lebih ke psikologis nih pertanyaannya. Tapi mungkin ada dalam versi Alkitab yang menjawab pertanyaan seperti ini. Bagaimana Om? Baik. Jadi sasaran daripada emosi yang diberikan Tuhan kepada manusia, khususnya kepada orang percaya, itu adalah emosi yang stabil. Emosi. Bukan tidak boleh marah dan bukan tidak boleh susah. Tetapi ada kestabilan dalam pengertian tenang. Tenang. Artinya kalau toh marah bisa dikendalikan, kalau sedih pun juga bisa dikendalikan, tidak sampai kepada tingkat yang ekstrim. Nah, ada salah satu syarat supaya kita dalam keadaan tenang, menjaga emosi kita, perasaan kita adalah di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3 yang di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kurang berdoa dengan sungguh-sungguh, kurang baca firman dan tidak mengasihi Tuhan sesama seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Mungkin itu yang menjadi alasan menurut Alkitab yang bisa kita pelajari dan kita renungkan hari ini. Jadi kalau mungkin menjadi ekstrim, kadang-kadang kita nggak mengendalikan emosi dalam suasana yang sulit, ya kita kembali kepada firman Tuhan. Ya. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Doa ini tidak hanya menginginkan sesuatu dari Tuhan dalam berkat yang duniawi, tetapi mencari ketenangan jiwa. Ya kan? Kalau Tuhan itu sumber kedamaian, pasti kita datang kepada Tuhan menjadi damai. Orang yang bergaul dengan orang yang damai menjadi damai. Orang yang bergaul dengan orang pintar menjadi pintar. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang bebal, kita juga bisa menjadi bebal. Tetapi Tuhan kita adalah Allah damai sejahtera. Artinya bisa memberi ketenangan, damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes, kalau nggak salah pasal 20 ayat 25 atau bagaimana nanti dicek, bahwa kutinggalkan damai sejahteraku kepadamu, bukan dunia ini. Damai sejahtera yang kuberikan. Sebab damai sejahteraku adalah damai sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu. Artinya Tuhan memberi damai sejahtera dengan oleh dirinya sendiri, karena dia sendiri telah menjadi pelaku firman sebagai manusia, dan itu Tuhan juga memberikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi emosi yang kadang-kadang sulit, mari saya mengajak kita sekalian supaya kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan sebagai sumber kedamaian melalui doa, melalui beribadah, melalui baca Alkitab, melalui merenungkan dan melakukan perintahnya tanpa kompromi. Itu saya pikir rahasia firman Tuhan untuk memberkati kita supaya kita tidak terjebak dalam kesulitan untuk mengatasi emosi. Karena emosi yang berlebihan ya Om ya, sering menyebabkan kita malah dalam kesulitan gitu ya Om ya. Baik Om, ada pertanyaan, 3 pertanyaan yang kurang lebih sama nih Om. Mungkin langsung saya bacakan pertanyaannya saja karena nanti hanya sekali dijawab sama Pak Gembala, karena saya pikir esensi pertanyaannya sama. Pertanyaannya adalah dari Bapak Pendeta Lukas. Bagaimana cara mengelola atau mengontrol emosi dengan baik, dan bagaimana untuk memulihkan emosi yang sudah rusak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Mastoria Huta Barat, gimana cara mengendalikan emosi? Sama ya Pak, kurang lebih ya Pak. Kemudian pertanyaan yang juga sama dari Ibu Sylvia Rosida, bagaimana kita mengendalikan emosi? Jadi 3 pertanyaan ini sama Pak, bagaimana cara mengendalikan atau mengontrol emosi, dan bagaimana memulihkan emosi yang sudah rusak. Emosi yang sudah rusak mungkin Pak Gembala punya jawabannya, karena saya tidak memahami emosi yang sudah rusak gimana. Menurut Alkitab bagaimana Om? Mengontrol emosi atau mengendalikan emosi dan memulihkan emosi yang sudah rusak. Silakan Om. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang mempunyai emosi dan juga pikiran dan juga keinginan, dan itu bagian yang tak terpisahkan kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang Kristen. Tentu masalah emosi itu menjadi penting supaya kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi, atau supaya bagaimana orang yang sudah rusak emosinya? Saya tidak tahu kata rusak ini seperti apa, tetapi mungkin tidak stabil ya.
up and down, jadi gampang marah, gampang sedih, labil gitu ya, jadi, Om? ya, jadi labil, jadi ada guncangan sedikit marah, ada guncangan sedikit sedih berlebihan, takut berlebihan, khawatir berlebihan, mungkin seperti itu, dan itu menjadi satu seperti penyakit ya, sudah kebiasaan. Nah, saya pikir ada satu rahasia firman Tuhan yang untuk kita sekalian tetap kembali kepada firman, tapi dari satu poin di mana firman memberikan rahasia, mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Artinya inilah kelemahan kita Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, saya ingin merendahkan diri di hadapan-Mu, tanpa Engkau aku tidak bisa kuat. Kita harus sadar bahwa emosi yang berlebihan adalah mengurangi orang berpikir rasional, berpikir kritis, berpikir logis. Nah, banyak orang yang berpikir emosional itu karena percaya dulu, tapi tidak tahu apa yang dipercayai. Padahal itu salah, gitu. Padahal sesungguhnya tidak terjadi, gitu. Jadi banyak yang diakibatkan karena salah mengerti, salah mengelola emosi, karena kurang berpikir logis atau kurang berpikir rasional, artinya tidak seimbang menggunakan pola pikir dengan perasaan. Nah, karena itu tetap firman Tuhan mengajarkan supaya kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan, belajar rendah hati. Rendah hati Tuhan, siapakah aku? Aku tidak berdaya kecuali Engkau. Aku mau supaya Tuhan mengisi hidupku, supaya aku tambah rendah hati. Kalau orang yang rendah hati, itu orang bisa menganggap orang lain itu lebih penting dari kita. Kalau orang yang rendah hati, orang itu tidak menganggap dirinya lebih baik. Sebab gejala daripada orang yang emosional biasanya merasa dirinya itu pasti lebih baik, atau merasa dirinya itu menjadi orang yang tidak berguna. Nah, inilah kita perlu mendapat pertolongan dari Tuhan dengan jalan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak punya ambisi kalau kita mau menganggap hidup bersama dengan orang dan kita selalu bersama-sama dengan sesama, merasa kita tidak lebih baik melampaui orang lain, dan kita juga tidak perlu kecewa dengan apa yang kita alami melalui kegagalan, melalui ketidaksempurnaan, karena Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan. Yang pertama itu, jadi rendah hati sampai bisa mengampuni orang yang membenci atau yang memusuhi kita. Yang kedua, di dalam dalam Mazmur 34 ayat 9 di sana dikatakan bagaimana supaya kita bisa mengelola emosi dengan baik. Yang kedua, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi kalau kita tahu arti kebaikan Tuhan sampai di dalam hati kita, kita resapi, kita renungkan, maka kita bisa mengalami stabilitas emosi kita. Ya, stabilitas itu emosi kita, karena kita sudah mengecap Tuhan itu lebih dari sekedar apa yang kita inginkan melalui perasaan. Kadang-kadang perasaan kita itu dihantui atau diwarnai terlalu dominan dengan perasaan yang tidak masuk akal, tapi hanya perasaan gitu. Nah, itu kalau kita mengerti kebaikan Tuhan, kecaplah itu, rasakan Tuhan itu begitu baik kok buat kita. Jadi ukurannya adalah masalah jiwa yang stabil, rohani yang kuat, dan itulah bagaimana kita menerima berkat melalui emosi yang Tuhan nyatakan sebagai emosi yang baik. Kita bisa mengendalikan diri, sehingga pertama, mari kita merendahkan diri supaya kita menjadi rendah hati. Yang kedua, kecaplah dan lihatlah apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Itu jauh melampaui daripada perasaan-perasaan yang dilatar belakangi keinginan yang salah itu, sehingga kita tidak mengendalikan emosi kita atau emosi kita risah. Itu mungkin Mas Iwan yang dapat saya sampaikan dalam kaitannya dengan. Berarti untuk mengendalikan emosi ya kita harus merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terkait merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan nih Om, mungkin saya akan loncat pertanyaan karena ada pertanyaan yang menyinggung ke situ nih Om. Karena Om sudah nyerempet tadi ke rendah hati dan rendah diri gitu. Saya mau loncat ke pertanyaan, seharusnya itu pertanyaan ke-9, tapi saya loncat karena tadi Om sudah singgung. Kerendahan hati versus rendah diri Om. Dalam konteks emosi menurut Alkitab Om. Karena tadi sudah Om singgung, saya terusin nih Om. Saya loncat pertanyaannya langsung ke yang rendah hati versus rendah diri. Silakan Om. Iya. Jadi kita mempunyai satu premis ya, satu asumsi bahwa orang yang benar-benar rendah hati, ya,
itu pasti bisa mengendalikan emosinya. Itu harus kita pegang. Karena orang yang rendah itu adalah orang yang menyangkal dirinya bahwa dia adalah sebagaimana dia ada. Dalam artian tanpa Tuhan, tanpa orang lain, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu prinsip. Nah, kalau orang sudah merasakan seperti itu, saya pikir dia nggak terlalu gegabah. Sekalipun dia punya apa yang lebih dari orang lain, dia tidak akan menunjukkan, waduh, aku hebat cerita sana sini, malah menunjukkan supaya dia tahu. Karena dia itu, ya, tetap butuh orang lain. Sekalipun aku hebat, aku tetap nggak bisa menjadi orang hebat di depan teman-teman. Apalagi dengan Tuhan, bisa menghormati orang lain, bahkan dia bisa menolong orang lain. Nah, itu kaitannya dengan kerendahan hati, berkaitan dengan emosi. Ya. Oleh karena itu, saya akan angkat satu ayat yang mendukung dari pernyataan ini. Dalam Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, kan? Jadi jiwa mendapat ketenangan itu emosinya merasa damai dan sejahtera. Karena apa? Karena rendah hati dan lemah lembut. Jadi kalau kita belajar untuk hidup dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, maka jiwa kita akan merasa tenang, emosi kita tenang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ketika Tuhan memberi perintah kepada kita, itu bukan untuk membebani, tapi juga untuk menenangkan jiwa kita, untuk semakin damai sejahtera. Jadi kalau orang Kristen, kita semua yang melihat atau menyaksikan acara ini, mari kita introspeksi masing-masing supaya kita mengerti apakah kalau saudara sudah melakukan firman Tuhan, saudara mendapat ketenangan atau belum. Kalau belum, berarti mungkin saudara belum mengerti dan belum benar-benar mengalami Tuhan. Karena itu saya mengajak supaya firman Tuhan di dalam ayat 29 dan 30 dari Matius 11 ini benar-benar saudara dan saya bisa alami. Dalam Lukas pasal 9 ayat 23 katanya kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Tadi kan berkaitan dengan menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Oleh sebab itu, kalau berkaitan dengan kerendahan dan emosi, memang itu penting sekali. Orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, itu akan menghasilkan ketenangan jiwa, sebagaimana Tuhan Yesus tegaskan di dalam Matius 11, 29 dan 30. Berarti rendah hati dan rendah diri memang itu poin utama yang diperlukan dalam kita mengontrol emosi, karena sangat berkaitan sekali ya Om ya. Oke Om, baik Om, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Yosafat. Apakah konsep emosi di dalam diri Allah seperti Allah sedih, marah, itu bisa dimaknai sebagai bentuk emosi yang sama seperti yang dialami manusia? Mungkin maksudnya sering di Alkitab sering tertulis gitu ya, Allah sedih dan Allah marah, apalagi dalam perjanjian baru sering banget ditulis ya Om ya. Di perjanjian lama ya Om, perjanjian lama sering ditulis ya Om, Allah marah. Yang dimaksud Allah marah itu apakah sama dengan marahnya manusia? Sama mungkin ini Om, berkaitan dengan konsep emosinya Tuhan, apakah mengamuknya Yesus, mengamuk tanda kutip ya Om, mengamuknya Yesus di bait Allah itu sebagai bentuk ekspresi emosi juga atau bagaimana Om? Itu kan mungkin kalau dari konsep kita sebagai emosi sebagai manusia, wah Tuhan Yesus marah tuh, mengamuk di bait Allah. Apakah itu bentuk ekspresi kemarahan juga atau bagaimana? Dan yang seperti tertulis di perjanjian lama tadi, Allah marah, apakah konsepnya sama dengan marahnya manusia? Bagaimana Om? Baik, jawaban dari Alkitab. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu adalah juga pribadi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Allah yang Esa itu ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang pribadi, seperti yang telah saya singgung di depan, pribadi itu punya jiwa dan punya perasaan. Jadi kalau saya dan saudara dan kita semua adalah pribadi, itu memang ada perasaan. Salah satu perasaan yang timbul adalah yang disebut emosional, atau dalam berbentuk marah atau bersedih. Nah, bagaimana dengan Allah yang marah? Apakah Allah marah itu sama dengan marahnya manusia? Tentu dalam konteks Allah
yang pribadinya tanpa tubuh seperti kita, yang kita kenal dalam perjanjian lama sebelum firman Tuhan itu inkarnasi, pasti berbeda. Tetapi yang penting ketika Allah marah itu melampiaskan kemarahannya, emosinya, itu untuk memperbaiki orang yang bersalah dan untuk menghukum orang yang melanggar hukum sehingga dia bertobat. Itu tujuannya pertama, ya. Jadi yang pertama itu kemarahan Allah itu punya tujuan yang baik. Tapi seperti apa? Apakah sama dengan manusia? Tentu sekarang kita melihat dalam konteks ketika Yesus Kristus itu sang firman menjadi manusia. Nah, baru kita lihat, oh ternyata Allah yang kita kenal dalam perjanjian lama itu menyatakan diri dalam diri anaknya yang tunggal dan menjadi manusia. Sehingga ketika Yesus dikatakan dia tidak berdosa, maka kemarahannya pun juga sah, benar dan baik. Karena apa? Kemarahannya juga diwujudkan dalam mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Karena sebetulnya marah ini yang penting tujuannya untuk memperbaiki satu perilaku yang salah, supaya orang yang salah itu berbalik dan bertobat dan menjadi benar, artinya mengikuti jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian saya ingin sampaikan, apakah kemarahan Allah dengan kemarahan manusia? Tentu dalam level manusia yang ada dagingnya, ada tubuhnya, dan Allah yang tanpa tubuh itu berbeda. Tetapi yang penting adalah tujuannya bahwa marah itu adalah untuk memperbaiki manusia yang keliru, yang salah, sehingga dia boleh kembali kepada pertobatan. Tetapi yang jelas gambaran dari kemarahan Allah kita bisa lihat dari kemarahan Tuhan Yesus. Dia marah dan dia juga sedih, dia bisa menangis, tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita pun juga bisa. Apa yang dilakukan Yesus sebagai manusia, ketika Yesus marah tidak berbuat dosa, tentu Tuhan memberi fasilitas kepada kita. Ketika kita marah, ketika kita sedih, kita tidak berbuat dosa. Jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi, apakah Allah sama marahnya dengan kita atau kita sama marahnya dengan Allah? Tentu Allah yang tidak kelihatan itu pasti berbeda marahnya dengan kita, tapi kita nggak bisa merasakan marahnya Allah seperti apa, karena marah yang sesungguhnya sebagai manusia itu karena ada di dalam tubuh, dan Yesus telah mengalami itu. Dan representasi dari kemarahan Allah apakah seperti manusia akhirnya, itulah dicontohkan oleh Yesus Kristus ketika menjadi manusia. Jadi nggak usah khawatir, perlu tahu atau tidaknya, atau perlu tahu bedanya atau tidak antara permarahnya Allah sama manusia. Yang penting Yesus sang putra itu juga marah tetapi tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Itu mungkin Mas Ivan ya. Kuncinya di tidak berbuat dosa ya Om ya. Marah tapi tidak berbuat dosa. Baik Om. Pertanyaan selanjutnya Om. Mungkin ini agak masuk ranah psikologi juga. Apakah tanda-tanda bahwa orang Kristen sudah tidak sehat secara emosi? Pertanyaan dari Saudara Yosafat. Mungkin tidak sehat secara emosi dalam konteks kekristenan ya Om ya, bukan dalam konteks psikologi mungkin. Dalam seperti apa tuh Om? Tidak sehat secara emosi dalam konteks kekristenan? Ya. Jadi sudah juga di depan kami singgung. Tapi tidak sehat emosi menurut tunjuan Alkitab ya. Saya pikir tetap tidak terlepas dengan kajian psikologi walaupun kita tidak mendalami ya. Karena memang emosi itu bagian daripada manusia itu sendiri. Jadi saya boleh katakan secara sederhana bahwa orang yang sudah tidak sehat emosinya itu emosinya tidak stabil, suka naik, suka turun dan menjadi kebiasaan. Nah, karena mungkin kalau menurut saya lebih banyak menggunakan emosi daripada akal sehatnya. Manusia itu kan harus utuh, ya harus utuh. Ada pikiran, ada kehendak, dan ada perasaan ya. Nah itu cara mengelola itu harus utuh, harus terpadu dan seimbang. Nah salah satu cirinya adalah ketika menggunakan perasaan lebih dominan daripada akal sehatnya ya. Percaya segala sesuatu dengan membabi buta mungkin ya. Pokoknya percaya. Setelah dimintain penjelasan nggak bisa mengerti, dan itu pun justru kalau mengalami sesuatu yang berbeda dia pasti tidak menerima. Nah karena dia tidak diberi
pengenalan atau pemahaman yang baik ya. Lebih senang memberi mungkin, tapi ini konteks untuk anak kecil nggak apa-apa ya. Lebih senang menerima daripada memberi. Iya, lebih senang menerima. Jadi kalau orang yang sudah lama, sudah akil balik, sudah dewasa, mestinya nggak seperti itu. Jadi orang itu senangnya hanya menerima berkat-berkat, tapi nggak pernah melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain ataupun yang bermanfaat bagi orang lain. Itu juga kayaknya banyak lebih dipengaruhi karena emosi. Jadi orang itu kan senang kalau menerima. Coba bayangkan, kamu senang mana kalau diberi duit atau memberi duit? Secara emosi, dasar manusia yang belum dewasa dalam Tuhan pasti senang menerima. Iya, itu betul. kan iya pasti senang gitu. Nah karena memang ya manusia dikuasai oleh emosi yang selama ini mungkin itu juga terbentuk dari pola hidup seseorang dari lingkungan ya, mungkin keluarga, budaya, atau mungkin di dalam ajaran orang-orang percaya mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi kalau diberi itu kayaknya merasa lebih diberkati daripada memberi kan gitu ya. Oleh karena itu tidak bertumbuh dalam pengenalan Tuhan secara benar-benar karena hanya seperti kanak-kanak rohani ya, bukan seperti anak kecil tapi kanak-kanak rohani. Nah, tanda atau ciri orang yang kurang sehat emosinya itu dalam Alkitab juga sebetulnya contoh Saul. Saul itu tidak sabar menunggu Samuel ketika Samuel yang harus mempersembahkan kurban. Makanya Saul termasuk orang yang melanggar titah Tuhan dan ditolak sebagai raja. Ya, dia nggak sabar. Orang yang nggak sabar itu termasuk ya. Nah, padahal sebetulnya bisa aja sebetulnya. Nah, itu termasuk emosi yang tidak sehat. Karena apa? Kenapa saya katakan kok itu dikatakan tidak sehat? Karena Tuhan menolak. Berarti sudah keterlaluan ini, keterlaluan ya. Dan Yudas itu juga kebablasan. Dia menggunakan emosinya mungkin karena dia ikut Tuhan, tapi dengan perasaan bahwa Tuhan itu baik ya. Kalau toh mungkin ini cuman saya punya bayangan ketika dia menyerahkan Yesus itu sebagai orang yang dikhianati padahal dia sahabatnya, gurunya, dia berpikir nanti pasti Tuhan bikin mukjizat kok. Jadi percayaannya nggak ngerti. Itu yang saya katakan bahwa dia tidak menggunakan firman Tuhan yang menyatakan Mesias itu apa. Sehingga dia seolah-olah wah Tuhan itu bisa buat mukjizat, bisa melakukan apa-apa. Seperti Petrus juga begitu. Cuman Petrus akhirnya bertobat. Lah kalau Yudas itu kebablasan sehingga apa yang dilakukan itu akhirnya menjadi jerat bagi dirinya. Dia jadi malu. Karena ternyata Yesus kok mati disalib. Padahal maksud saya cuma jual 30 keping perak. Mudah-mudahan Yesus itu menang dengan itu kan gitu. Tapi akhirnya gitu. Nah ini yang Petrus menghunus pedangnya di dalam Yohanes 18 ayat 10 ketika dia melawan para imam, yaitu kebetulan anak hamba imam besar Makhlus itu dipotong lehernya. Dia seolah-olah emosinya itu membuat ini loh Tuhanku, aku akan membela, aku nggak mau mati konyol, saya akan membela Tuhanku dengan memotong telinga hamba imam besar. Nah, tetapi Petrus akhirnya bertobat. Nah, inilah mungkin karena ketidakmengertian yang pemahaman tentang kebenaran kurang sehingga mereka itu bisa tidak sehat emosinya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang ciri-ciri ya. Ini menurut pendapat saya orang yang emosinya tidak stabil atau tidak sehat emosinya. Yang pertama adalah misalnya marah atau sedih karena alasan duniawi. Jadi sebetulnya motifnya dulu duniawi. Biasanya marah atau sedih karena duniawi. Udah jelas itu pasti nggak stabil. Karena dunia ini nggak stabil. Kadang-kadang naik daun kan, ada berkat banyak. Seneng gitu ya. Kadang-kadang sedikit stres. Nah ini nggak stabil ini. Karena ukurannya dunia dua ini. Itu kalau menurut kajian kekristenan itu berarti orang itu mempunyai ciri-ciri emosinya tidak sehat. Yang kedua, marah atau sedih, ini saya kasih contoh marah sama sedih ya, menjadi kebiasaan. Jadi refleks, apa-apa marah, apa-apa sedih. Nah ini yang nggak bisa, karena sudah kalau menjadi kebiasaan berarti penyakit ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, marah atau sedih karena pura-pura. Ini juga nggak bagus. Kok orang Kristen jadi pura-pura? Yang dilakukan marah, sedih gitu ya. Pura-pura di hadapan Tuhan nangis-nangis gitu ya. Nangis-nangis. Berarti sebetulnya nangisnya bukan karena nangis karena berduka cita untuk bertobat, tapi nangis karena sesuatu yang seolah-olah aduh cengeng gitu ya, nggak memuji Tuhan gitu ya. Makanya hati-hati orang-orang Kristen, ayo kita memuji Tuhan, misalkan nama Tuhan, jangan pura-pura ya. Kita tidak nyanyi untuk kepuasan jiwa, tapi nyanyi untuk memuji Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Nah itu harus kita renungkan. Nah itu baru menjadi persembahan yang hidup dalam pujian kita, dan itu juga harus nyata dalam kehidupan kita. Terus kemudian yang keempat, marah atau sedih karena tak terkendali ya.
yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol. Makanya itu perlu dikontrol. Ya, jangan sampai beri kesempatan kepada iblis. Dan yang terakhir, marah atau sedih tanpa tujuan. Nah, nggak jelas, nggak ada yang dituju tapi marah-marah. Wah, ini kan ada banyak gitu. Semua diamuk kamu, loh ngapain itu? Gitu. Karena nggak punya tujuan, nggak ngerti, nggak jelas siapa yang dimarah. Saat kucing-kucing juga dilemparin kan gitu. Iya. Kadang tidak perlu sampai ke sana. Nah, itu karena nggak punya tujuan. Temperamen ya, Om. Iya. Jadi itulah mungkin menurut pendapat saya kaitannya dengan tidak sehat emosi yang kaitannya dengan marah ataupun sedih. Oke, baik Om. Selanjutnya pertanyaan yang dari tadi pertanyaan kita kan kayaknya lebih banyak ke arah seolah-olah banyak negatifnya gitu ya, Om. Kemarahan, kesedihan. Iya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini Om, bergembira Om. Ya, baik. Bergembira itu bagian dari emosi juga sebenarnya. Ya, betul. Bersukacita, bergembira. Bersukacita, bergembira. Bagaimana sih Om emosi bergembira menurut Alkitab Om? Ya, Dan bagaimana seharusnya orang Kristen bergembira itu Om? Ya, baik. Silakan Om. Ya. Jadi juga salah satu manifestasi daripada emosi kita adalah bergembira dan juga bersukacita. Dan dua hal ini juga yang ditetapkan oleh firman Tuhan atau yang dianjurkan kepada orang percaya supaya kita bergembira. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 4? Di sana begini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira karena Tuhan. Apa artinya? Bahwa sumber kegembiraan itu alasannya Tuhan, bukan alasannya dunia ini. Sebab dunia ini sudah rusak dengan dosa, ya, dengan kejahatan. Bahkan di dalam diri kita yang melalui emosi kita juga sudah tercemar, dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga cara berpikir kita berubah, lebih banyak berfokus kepada dunia. Nah, karena itu Tuhan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepada apa yang diinginkan hati. Bergembira karena Tuhan itu sekalipun itu susah, tapi menurut kehendak Tuhan kita bisa bergembira. Ya. Artinya bukan berarti susah, nanti dikira bertentangan, oh bergembira kok susah. Bergembira itu seperti bersukacita karena Tuhan, sekalipun firman Tuhan membuat kita itu merugi seolah-olah dari perspektif dunia, ya kita bisa bergembira. Misalnya kita sakit, masih bisa nyanyi kok. Kalau nggak bisa nyanyi, misalnya sakit gigi, ya dalam hati kok. Nah gitu. Nah ini kan juga bergembira karena Tuhan tidak hanya melihat apa ekspresi yang di luar, yang dilihat di luar itu kan apa yang tampil di dunia ini, tapi kalau dalam hati kita tetap bisa kok nyanyi. Nah itulah sebabnya maka Mazmur pasal 37 ayat 4 ini menjadi pegangan kita supaya kita bergembira, kita bersukacita. Karena bergembira yang benar adalah karena Tuhan. Sebab itu yang memberkati manusia sehingga Tuhan menjawab doa-doanya. Oleh karena itu biarlah emosi yang berkaitan dengan bergembira dan bersukacita, apalagi bersyukur. Bersyukur itu kan mengungkapkan rasa cukup. Walaupun mungkin dibandingkan dengan orang lain kita kurang cukup, dibandingkan dengan standar orang kaya raya kita tidak cukup, tetapi kita tetap bisa bersukacita, bersyukur. Karena berkat kita itu bukan diukur jumlah sedikitnya kuantitas duniawi, tetapi rasa hati yang tenang bersama dengan Tuhan setiap hari dan setiap waktu. Karena Tuhan memberi ketenangan dalam hati lebih daripada sekedar berkat-berkat yang kelihatan. Mungkin itu Mas Ivan yang saya sampaikan kaitan dengan bergembira dalam Tuhan. Kita udah bahas dari kemarahan, kesedihan, sukacita, dan bagaimana mengendalikan atau mengontrol emosi. Ada sedikit pertanyaan Om, mungkin tidak ada di pertanyaan yang sebelumnya disiapkan. Fenomena yang terjadi belakangan ini banyak sekali Om. Jadi bagi sebagian orang ada yang mengendalikan emosi dengan cara bermeditasi. Ada ya Om ya. Bagi sebagian orang mengendalikan emosinya dengan cara bermeditasi seperti itu. Kan ada banyak tuh meditasi apalagi semenjak akses media sosial dan internet semakin mudah bagi kita. Ada banyak tutorial lah apa segala macam bentuknya ya Om ya, mengendalikan emosi yang ujung-ujungnya seperti bermeditasi atau hal-hal sejenisnya gitu Om. Singkat saja Om, bagaimana pandangan Alkitab dan kekristenan mengenai hal itu Om? Karena itu fenomena yang terjadi sekarang ini dan banyak juga gitu, bukan hanya yang bukan orang percaya, tapi orang percaya pun banyak yang ikut-ikut cara seperti itu gitu Om. Bagaimana Om?
Ya, menurut Om? saya mau jawab dari dua sisi ya. Yang pertama tentang meditasi yang ngetren selama ini dilakukan, baik itu mungkin juga termasuk orang Kristen atau juga orang yang tidak percaya Tuhan dalam arti agama yang berbeda ya, atau mungkin juga nggak percaya Tuhan. Saya pikir secara psikologi meditasi itu tujuannya untuk mengalihkan persoalan. Jadi persoalan yang A itu dicoba dialihkan kepada bukan persoalan atau tidak menganggap itu persoalan. Jadi anggaplah itu sesuatu yang bukan persoalan. Itu kalau kita renungkan benar sebetulnya tidak ada nilainya. Ya kan? Itu meditasi. Dan itu ada punya pengaruh membangun suatu semangat yang berbeda. Kalau saya cuma dikatakan sesuatu yang buruk, kenapa saya terima bahwa itu yang buruk? Atau itu bukan itu, gitu. Nah, itu menjadi kuat dan itu bisa dibangun secara psikologi. Jadi bisa secara psikologi. Tetapi apa kata Alkitab tentang meditasi? Tuhan berkatakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Sumber meditasi kita, tujuan meditasi kita adalah terhadap firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu yang membangun iman dan karakter kita, yang akhirnya sesungguhnya itu yang dikehendaki Tuhan. Kenapa kita nggak menggunakan firman Tuhan untuk bermeditasi? Bukan untuk cara psikologi saja, tapi saya tidak menyalahkan yang berpsikologi itu salah. Itu juga bisa banyak yang terbantu. Malah orang Kristen baru kayak gitu, baru ngerti, oh berarti kita mengalihkan pandangan ya gitu. Iya, sekarang pandanganmu kepada apa yang dikatakan Tuhan, karena janji Tuhan melalui firman itu pasti tidak mungkin tidak tergenapi. Asal kita percaya dan sungguh-sungguh renungkan dan lakukan, pasti konsentrasi kita akan berharap kepada Tuhan dan kita punya semangat baru. Seperti berarti meditasinya orang Kristen bukan pengosongan diri terhadap hal-hal duniawi ya Om, tapi meditasinya orang Kristen membaca, merenungkan firman Tuhan ya Om ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu meditasinya orang Kristen ya Om ya. Keren banget kalau jadi orang Kristen ya Om. Oke Om, jadi kalau boleh saya simpulkan, emosi-emosi yang tadi sudah Om jabarkan menurut Alkitab, emosi orang Kristen yang baik adalah tercermin semuanya tidak terlepas dari buah-buah roh berarti ya Om ya. Dari yang semua saya sarikan dari semua yang Om jabarkan, harusnya emosi orang Kristen yang baik adalah menghasilkan buah-buah roh ya Om, kasih sukacita, damai sejahtera dan lain-lainnya itu ya Om ya. Jadi buah-buah roh itu adalah cerminan emosi orang Kristen yang baik ya Om ya. Kira-kira seperti itu ya Om. Oke Om, terima kasih Om sudah sangat mencerahkan dan saya harap jemaat semua sudah terjawab dan terpuaskan pertanyaannya mengenai emosi yang kita bahas di episode kali ini. Jika jemaat dan saudara-saudara sekalian ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan tulis di komentar. Nanti akan kita koordinasikan dengan tim dan Pak Gembala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Siap, Om ya. Seperti itu, dan tetap dukung channel GBI Sigma supaya semakin maju dan tetap memberkati jemaat-jemaat sekalian. Saya rasa ini akhir episode talk show kita kali ini Om mengenai tema emosi. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih Om, dan untuk jemaat-jemaat sekalian, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.